Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita tentang Aku merawat anggota tubuhku. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran ini kita akan berdoa. Mari mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku senang dengan anggota tubuhku. Semua akan kurawat agar sehat dan bersih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ialah anak-anak nanti akan mampu memahami cara merawat anggota tubuh. Yang kedua, mampu mengetahui akibat karena lalai merawat anggota tubuh. Yang ketiga, mampu mengetahui alasan mengapa kita harus merawat anggota tubuh. Yang keempat, mampu menjelaskan tujuan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Anak-anak, setelah melihat tujuan pembelajaran kita, sekarang kita akan mulai mendalami materi kita ya. Sekarang kita akan membahas tentang cara merawat anggota tubuh. Berikut kita akan melihat untuk mendalami tentang bagaimana cara merawat anggota tubuh. Mari kita pasangkan dengan benar gambar yang ada pada layar ini. Kita mulai melihat gambar A. Kira-kira gambar A ini itu benda apa ya anak-anak? Gambar A itu adalah sabun. Sabun kita gunakan untuk merawat tubuh, yaitu di bagian seluruh badan kita. Yang kedua, gambar B, yaitu pasta gigi. Pasta gigi kita gunakan pada bagian mulut, yaitu untuk menggosok gigi. Gambar C, yaitu sampo. Sampo anak-anak kita gunakan untuk merawat rambut kita. Gambar C, yaitu cotton bud, kita gunakan untuk merawat telinga kita. Dan terakhir, gambar E, yaitu gunting kuku, kita gunakan untuk merawat kuku tangan kita dan juga kuku di jari kaki kita masing-masing. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita dapat melihat fungsi masing-masing setiap barang yang kita gunakan untuk merawat tubuh kita dengan benar. Jadi anak-anak, jangan gunakan sampo untuk membersihkan badan ya, atau menggunakan pasta gigi untuk membersihkan telinga. Itu sangat salah.
Gunakanlah sesuai dengan fungsinya. Setelah kita memasangkan gambar dengan benar anak-anak, sekarang kita amati gambar berikut ini ya. Mari kita mengamati. Pertanyaannya adalah, bagaimana caraku merawat tubuh? Kalau kita lihat gambarnya, anak ini merawat tubuhnya dengan rajin mandi. Jadi dalam sehari anak-anak minimal kita mandi 2 kali, pagi dan malam hari. Mari kita mengamati lagi. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Pertanyaannya adalah, bagaimana caraku merawat anggota tubuh? Ingat, tangan adalah anggota tubuh. Jadi, pada gambar ini kita tahu bahwa merawat anggota tubuh dengan rajin mencuci tangan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, anak-anak harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas lainnya. Sekarang mari kita mengamati lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caraku merawat anggota tubuh? Anak ini merawat anggota tubuhnya dengan rajin menggosok gigi. Jadi, anak-anak rajinlah menggosok gigi supaya giginya tetap bersih dan sehat. Anak-anak, setelah kita mengetahui cara merawat tubuh, sekarang kita akan melihat akibat jika kita malas merawat tubuh. Sekarang kita mengamati lagi. Apa yang terjadi jika aku malas untuk mandi? Coba dilihat baik-baik gambar ini. Apa yang terjadi jika aku malas untuk mandi? Yang terjadi ialah kulit menjadi gatal-gatal dan tidak bersih. Jadi anak-anak diingat, mengapa kita harus sering mandi, minimal 2 kali sehari, supaya kuman-kuman tidak menempel di kulit kita dan menyebabkan kulit kita menjadi gatal-gatal. Berikutnya, mari kita melihat. Di sini ada seorang anak yang sedang merawat giginya, yang sedang pergi bertemu dengan dokter gigi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika aku malas menggosok gigi? Yang terjadi ialah gigi akan sakit atau gigi menjadi berlubang. Nah, apa penyebabnya? Dikarenakan kita malas menggosok gigi. Kedua, kita sering makan coklat, makan permen. Nah, anak-anak untuk menjauhi itu semua, rajinlah menggosok gigi dan kurangi makan coklat juga permen. Begitu ya anak-anak? Anak-anak, itulah beberapa akibat jika kita lalai merawat tubuh. Kalau kita malas mandi, badan kita menjadi gatal-gatal dan menyebabkan kita menjadi sakit.
Jika kita malas menggosok gigi, menyebabkan gigi menjadi berlubang dan menyebabkan kerusakan sehingga gigi kita menjadi sakit. Anak-anak, mengapa kita harus merawat tubuh? Apa sih alasannya kita harus merawat tubuh? Mari kita lihat beberapa alasan mengapa kita harus merawat tubuh dengan baik. Kita merawat tubuh supaya kita menjadi anak sehat dan kuat. Tentu ya, kita merawat tubuh itu alasan utamanya supaya kita menjadi anak yang sehat dan kuat. Kita merawat tubuh supaya menjadi anak yang penuh semangat. Jadi, kalau anak-anak rajin mandi, tentu akan membuat anak-anak sekalian menjadi bersemangat. Apalagi kalau merawat tubuh dengan baik, makan makanan sehat, rajin menggunting kuku, rajin membersihkan telinga, dan yang lainnya juga kita bisa berolahraga dengan baik supaya kita menjadi anak yang sehat dan penuh semangat. Inilah anak-anak beberapa alasan mengapa kita harus merawat tubuh. Sekarang mari membaca ayat kitab suci tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Kita bisa baca secara bersama-sama ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka sembuhlah mata mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah mendengarkan bacaan kitab suci, sekarang mari melengkapi pertanyaan berikut ini untuk mendalami materi kita juga bacaan kitab suci yang telah kita dengar. Anak-anak boleh menyiapkan 1 buah buku bergaris 2 dan 1 pensil untuk menuliskan jawabanmu. Ingat, siapkan 1 buah buku bergaris 2 dan 1 pensil untuk menuliskan jawabanmu. Pertanyaan nomor 1. Silakan anak-anak tulis nomor 1. Bu Guru akan membacakan soalnya, anak-anak cukup menuliskan jawabannya saja. Berapakah jumlah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus?
Tulislah jawabanmu. Nomor 2. Orang buta memanggil Yesus dengan sebutan anak. Tulislah jawabanmu. Nomor 3. Mereka meminta Yesus menyembuhkan mereka. Tulislah jawabanmu. Nomor 4. Yesus menjamah mata mereka dan mereka bisa. Tulislah jawabanmu. Lima. Orang buta itu bisa sembuh karena mereka memiliki. Tulislah jawabanmu. Jadi anak-anak, ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu, mereka itu bisa sembuh karena memiliki apa? Apa karena mereka memiliki uang, kekuatan, atau karena mereka memiliki iman? Atau mereka percaya bahwa mereka bisa sembuh? Nah, silakan dituliskan jawabannya. Apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa sembuh? Nomor 6. Kalau badanku kotor, aku akan. Tulislah jawabanmu. Sekali lagi, kalau badanku kotor, aku akan. Yang ditanya di sini kalau badan kotor ya. Kalau badanku kotor, aku akan. Ayo ditulis jawabannya. Nomor 7. Nomor 7. Jika aku lalai merawat tubuhku, maka aku akan. Jadi yang ditanya, jika aku lalai merawat tubuhku, apa yang terjadi kalau kita itu malas merawat tubuh? Apa yang akan terjadi? Silakan tuliskan jawabanmu. Nomor 8. Aku menggosok gigi menggunakan. Tulislah jawabanmu. Jadi yang ditanya di sini, kalau kita menggosok gigi itu kita menggunakan apa sih? Tuh, jadi silakan tulis jawaban nomor 8 ya. Nomor 9. Kuku yang panjang dan kotor, aku rawat menggunakan. Sekali lagi, kuku yang panjang dan kotor, aku rawat menggunakan. Tulislah jawabanmu.
Nomor 10, supaya badanku bersih, aku mandi menggunakan. Sekali lagi, supaya badanku bersih, aku mandi menggunakan titik-titik. Silakan tulis jawabanmu. Anak-anak, itulah beberapa pertanyaan untuk mendalami materi dan bacaan kitab suci pada pembelajaran kita kali ini. Untuk diingat ya anak-anak, pertama, jika tubuh tidak dirawat, maka menjadi sakit. Sekali lagi, jika tubuh tidak dirawat, maka menjadi sakit. Maka kita wajib merawat tubuh dengan teratur seperti mandi, rajin menggosok gigi, rajin cuci tangan secara teratur. Karena Tuhan menghendaki agar kita menggunakan anggota tubuh dengan baik agar kita tidak terkena penyakit. Begitu ya anak-anak, ini harus diingat. Kita harus merawat tubuh seperti rajin mandi, menggosok gigi, dan rajin mencuci tangan. Karena Tuhan ingin supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak terkena penyakit. Sekarang pertanyaan refleksi untuk anak-anak ialah, sudahkah aku merawat anggota tubuhku dengan baik selama ini? Jika anak-anak sudah merawat tubuh dengan baik, tetap pertahankan. Tetapi jika selama ini masih malas-malas, harus berubah ya setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Untuk itu anak-anak, kita akan berjumpa pada materi berikutnya. Tuhan memberkati.